Bokoroma TV. Kita ini yang nama Katolik itu, kekuatan kita itu terutama karena sistem, ya, sistemnya itu yang kuat. Nah, jadi saya kan sering katakan bahwa karena ini unik sekali sistem Katolik Vatikan itu, sehingga kalau kasarnya tak tertanding. Begini saya jelaskan mengapa. Katolik itu kan universal. Nah, kita itu kuat itu dari berbagai sisi. Nah, kita itu kan punya banyak sekali ahli-ahli, dan ahli-ahli itu diambil, dicopot dengan mudah oleh Paus dari Vatikan itu, dari berbagai negara di seluruh dunia dengan mudah. Dan kita kan punya sistem kontrol yang kuat, jadi dengan mudah kita Vatikan itu mengetahui orang ini dia pintar, ini kurang pintar, segala macam itu dia tahu, dan ada sistem kontrol, ada dia punya datanya yang jelas. Dan kemudian kita kan punya arkifnya, jadi ada dokumen segala sesuatu itu lengkap dari awal, mau yang baik mau yang buruk semuanya ada, sehingga kita itu tidak bolong-bolong dalam mengajarkan kekatolikan. Tidak macam, mohon maaf saudara-saudara kita yang Protestan, mereka itu punya niat yang baik, menggebu-gebu, tapi lompat langsung dari tahun 2000 menuju kepada tahun, ya katakan tahun 30-40 Masehi itu, atau ya 60 sekitar itulah. Pokoknya pada zaman Alkitab. Jadi mereka potong sedemikian banyak tahun itu, mereka terjadi semacam lompatan sejarah. Jadi mereka tidak mengerti bahwa ada perkembangan sejarah. Nah, mereka akan mengerti bahwa ada yang tidak beres ketika mereka berusaha untuk melakukan lompatan tafsiran itu tanpa melihat hubungan dengan perkembangan teologi itu dari awal kekristenan sampai saat ini. Sehingga terjadi itu pertentangan, semua sebut nama itu bilang Alkitab, tapi ujung-ujungnya buruk, hasilnya buruk. Saya itu sering sekali mengatakan bahwa itu berlaku di mana-mana, baik di dalam maupun luar negeri sama. Kalau saya kadang-kadang mulai itu dengan saudara kita yang Protestan, how I wish, ya, jadi kita semua itu menjadi satu, semua yang bear the name of Christian menjadi one in Christ. Oh ya betul, tetapi bagaimana? Sekarang kalau kita bagaimana itu, ya mereka bilang harus kembali membaca kitab suci. Kalau semua orang baca kitab suci, maka semua akan bersatu. Tapi saya bilang, kau tahu bahwa semua orang yang menggunakan kalimat seperti itu hasilnya persis yang sebaliknya. Semuanya bilang baca Alkitab, tapi hasilnya apa? Mereka mengajarkan hal-hal yang saling bertentangan. Calvinis mengajarkan begitu, artinya reform, itu gereja reform, kayak orang kayak pendeta Murivali maupun si itu yang di Kupang itu Serasoru, itu pasti berlawan dengan Budi Asali dan lain-lain. Nah, apalagi Pentakosta dan segala macam, pokoknya bertentangan, tapi semua pakai kalimat yang sama, kembali kalau kita baca. Itu kan macam tidak belajar apa-apa. Jelas-jelas kalimat seperti itu tidak mempan, tapi masih juga mau tanduk. Jelas-jelas bahwa itu tidak jalan, tapi tetap mereka pakai prinsip itu. Berarti ada yang salah, harus ada prinsip lain. Prinsip mana itu? Nah, itu yang saya bilang di dalam kekatolikan. Lihat sejarah secara utuh dari awal, maka kita akan tahu ternyata begini. Kalau secara utuh lihatnya, maka kita akan menemukan bahwa kekristenan bisa bersatu. Tapi gimana? Itu di dalam kekatolikan. Itu yang dirumuskan dalam Unitatis Redintegratio. Semuanya sudah ada. Nah, karena itu, saudara-saudara, berusahalah yang seperti ini. Berusaha untuk tahu kekuatan kita. Jadi kekuatan kita selain sistem itu tadi, maksud saya orang-orang yang zaman sekarang, tetapi juga lintas generasi. Tapi lebih dari itu, kita percaya, Katsu, Lumen Gentium 14, bahwa Katolik ini didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu kita percaya dia akan tetap tegak.